Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, para ikhwan sekalian, saat ini kita ada di bulan Ramadan, bulan yang berkah, bulan yang mulia. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia di antara bulan-bulan yang lainnya. Di antaranya lantaran di bulan Ramadan inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di dalam. Sehingga di bulan Ramadan yang mulia ini, mari sama-sama kita semangat dalam tadarus Al-Qur'an, sama-sama kita kemudian mentadaburi Al-Qur'an, mempelajari isi-isi daripada Al-Qur'an agar kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi orang yang mulia khususnya di bulan Ramadan. Para ikhwan sekalian, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man kanatid dunya," barang siapa kemudian menjadikan dunia hammah sebagai tujuannya. Dalam artian di sini hammah bisa berarti tujuan, juga bisa berarti kecemasan, bisa juga berarti kegundahan dan sebagainya. Kenapa ini kemudian disandarkan kepada dunia? Lantaran memang dunia ini seringkali kemudian kita menjadi cemas ketika harga bahan pokok naik, kemudian ketika bahan baku naik dan lain sebagainya, kemudian kita cemas. Besok mau makan apa dan lain sebagainya, kemudian kita cemas. Nah, itulah kemudian orang-orang yang kemudian menjadikan dunia sebagai hammah tujuannya, kata Rasul, farraqallahu alaih. Maka Allah kemudian akan mencerai-beraikan urusan-urusannya. Urusan yang tadinya sehari harusnya selesai, 2 hari harusnya selesai, kemudian sebulan, 2 bulan belum juga selesai. Itu lantaran apa? Lantaran tadi kemudian kita hanya menyandarkan usaha-usaha kita itu terhadap dunia. Kita mungkin berdagang, tujuannya untuk apa? Untuk memperkaya diri misalnya, ataupun untuk membangun rumah, untuk memperindah rumah, untuk membeli motor, mobil dan harta-harta lainnya yang sifatnya itu hanya duniawi saja. Sehingga bisa jadi lantaran niat kita hanya untuk itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadi farraqallahu alaih. Allah Subhanahu wa taala kemudian mencerai-beraikan urusannya, mempersulit urusan kita. Kemudian lanjutan hadisnya bagaimana? Wa ja'ala faqrahu baina ainai. Kemudian Allah menjadikan dalam pandangannya itu, dia itu senantiasa dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin, ya. Lantaran dirinya itu senantiasa menjadikan dunia sebagai tujuannya, sehingga dia itu selalu merasa bahwasanya dirinya itu miskin, ya. Selalu merasa dirinya itu miskin. Ketika ada seruan infak misalnya, kemudian dia itu selalu merasakan bahwasanya ya harusnya dirinya lah yang kemudian menerima infak, harusnya dirinya lah yang patut disantuni, harusnya dirinya lah yang kemudian mendapatkan sedekah, mendapatkan infak, mendapatkan pemberian dari orang lain. Itulah orang-orang yang kemudian menjadikan dunia menjadi tujuannya. Faraqallahu alaih. Kemudian Allah mencerai-beraikan urusannya dan Allah kemudian menjadikan dalam pandangan itu dia senantiasa dalam keadaan miskin. Walam ya'tihi minat dunya, dan tidak datang kepadanya daripada dunia illa ma kutiba lahu, kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagi kita. Dalam kitab Arba'in Nawawi misalnya, yang hadis keempat itu dijelaskan bahwasanya ajal rezeki kita itu sudah Allah tetapkan. Sehingga kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu kemudian khawatir terhadap rezeki kita. Allah Subhanahu wa taala tetapkan rezeki kita. Sehingga kewajiban bagi kita itu adalah kita berikhtiar untuk menjemput rezeki yang telah Allah tetapkan. Dengan cara apa? Ya pasti dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang halal. Karena para ikhwan sekalian, ada seseorang yang dia itu jatah rezekinya mungkin tinggal 1 miliar lagi ataupun 100 juta lagi misalnya. Kemudian dia korupsi 200 juta. Apakah kemudian jatah rezekinya menjadi 200 juta? Tidak. Akan tetapi dia kemudian mengambil jatah rezeki yang 100 juta di situ dengan cara yang haram. Padahal baik itu dengan cara yang haram maupun dengan cara yang halal, maka kita juga akan bisa menyebut rezeki kita. Sehingga bagi kita orang yang beriman, orang yang senantiasa beriman kepada Allah, tidak ada pilihan bagi kita selain kita berikhtiar maksimal untuk menyebut harta kita, rezeki kita dengan cara yang halal. Illa ma kutiba lahu wa man kanatil akhirah niyatahu. Dan barang siapa yang kemudian menjadikan akhirat sebagai tujuannya. Nah, di sini menggunakan kata niat. Karena biasa niat itu disandingkan dengan hal-hal yang baik. Akhirat, kita dagang, kita usaha, kita kemudian bekerja lain sebagainya. Tujuannya untuk apa? Ya Allah, saya ingin
lapangkanlah, kemudian lancarkanlah, penuhkanlah, berkahkanlah hasil panen kami, hasil panen hamba-Mu ini agar apa? Agar hamba bisa infak lebih banyak, agar kemudian lebih banyak orang yang kemudian merasakan maslahatnya. Itu kemudian kalau kita senantiasa menjadikan akhirat sebagai tujuannya. Wa man kanatil akhirah niyatahu jama'allahu lahu amrah. Kemudian Allah akan menghimpun urusan-urusannya yang harusnya itu setahun 2 tahun baru selesai, akan tapi Allah kemudian selesaikan itu dalam waktu sehari 2 hari. Bisa jadi orang yang kemudian kita menabung ya 10.000 sehari untuk apa? Untuk umroh kita misalnya, yang harusnya secara matematis manusia itu baru bisa tercapai nanti 5 tahun 6 tahun lagi, akan tapi karena kita niatkan itu untuk kebaikan, Allah takdirkan kita bisa umroh bulan depan misalnya. Allah akan mudahkan segala urusan kita kalau kemudian kita niatnya untuk akhirat. Jama'allahu lahu amrah wa ja'ala ghinahu fi qalbi, dan Allah akan menjadikan hatinya itu penuh dengan kekayaan. Ya, seringkali kemudian kalau kita para ikhwan sekalian memberi infak misalnya ataupun memberi makanan kepada orang lain, itu akan tumbuh kebahagiaan dalam diri kita. Pasti seperti itu. Nah, itulah yang dimaksud sebagai rizki hati, rizki batin, rizki yang ada dalam diri kita, yang kita kemudian rasakan bahagia ketika kita kemudian memberi, berinfak kepada orang lain. Wa atathud dunya wa hiya raghimah. Kemudian Allah datangkan kepadanya dunia itu sebagaimana sesuatu hal yang remeh-temeh, ya. Kita tidak mengharapkan punya rumah, akan tapi kemudian Allah takdirkan kita punya rumah. Kita tidak mengharapkan kita punya motor mewah, akan tapi Allah kemudian takdirkan kita punya motor yang mewah. Itulah kenapa kalau orang sudah meniatkan hidupnya untuk niat untuk akhirat kita, segala usaha yang kita lakukan untuk niat akhirat kita, maka insya Allah Allah akan datangkan dunia kepada kita, kekayaan kepada kita, itu sebagai sesuatu hal yang remeh, bukan sesuatu hal yang sempurna, sesuatu hal yang dihormati, patut dihormati dan lain sebagainya. Demikian para ikhwan sekalian, mudah-mudahan sedikit nasihat yang kami sampaikan daripada hadis Rasulullah SAW ini bisa kita pahami, bisa kita renungi, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan para ikhwan sekalian senantiasa dalam keberkahan, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah wal jihadu fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.